Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang Ustaz sayangi, alhamdulillah kita pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah meskipun jarak masih memisahkan kita, tapi semoga penyampaian ilmu ini tetap dapat optimal dengan sarana yang ada, gitu ya. Anak-anak sekalian, biasanya pertemuan pertama itu saya pakai untuk perkenalan, ya, kita saling berkenalan, saling cerita, paling tidak itu satu pertemuan, gitu ya, sama 2 jam, ya. Tapi karena memang saat ini kondisi belum memungkinkan, ya, karena masih ada pandemi ini, kalau video ini kita pakai untuk perkenalan, bisa jadi sudah habis untuk perkenalan saja, ya. Dan ini kemungkinan kita langsung ke materi saja dari hadis arba'in ini. Nanti untuk perkenalan atau barangkali supaya lebih tahu dan juga pertanyaan-pertanyaan yang penasaran tentang kitab hadis, nanti kita bisa ulas bersama-sama saat kita ada di pesantren, ya. Anak-anak sekalian, kita langsung saja yang kita pelajari di sini. Mungkin anak-anak sudah pegang bukunya, ya. Nah, buku Hadis Syarah Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga diterbitkan oleh Darussunnah, ya. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini seorang ulama besar, ya, di Saudi Arabia yang masuk dalam Lajnah Daimah, ya. Mungkin anak-anak bisa membaca atau mungkin, ya, ketik di YouTube atau ketik di Google, ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Nanti anak-anak akan tahu bagaimana kefakihan beliau, bagaimana kuatnya hafalan beliau, pada hafal Al-Quran, hafal ratusan ribu hadis, karena beliau adalah seorang mufti, ya, atau yang dirujuk untuk meminta hukum itu di negara Saudi Arabia. Anak-anak sekalian, di sini hadis arba'in an-Nawawi. Hadis arba'in an-Nawawi ini, arba'in itu adalah 40 hadis, jelas, ya. Hadis itu sabda Rasulullah, kemudian arba'in itu 40, kemudian An-Nawawi itu adalah Imam An-Nawawi. Beliau adalah seorang ulama besar juga, ya, yang meringkas hadis itu. Kalau kita hafalkan ini anak-anak, ya, itu banyak sekali, jutaan hadis, ya. Sampai yang sering kita dengar Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, itu beliau Imam Bukhari itu mengatakan dia hafal itu 100.000 hadis, ya, lengkap dengan sanadnya, matannya, ya. Kemudian ini hadis ini dari siapa, dari sahabat siapa yang mendengar, beliau hafal semuanya, ya. Nah, cuma ini diringkas, ya, oleh para ulama. Sebenarnya hadis Arba'in An-Nawawi ini tidak hanya 40, ya, tetapi hadisnya adalah 42 hadis. Ini para ulama, ya, banyak yang mensyarah, ya, banyak yang mengartikan, melebarkan lagi, membahasnya. Meskipun 42 hadis, tapi ini adalah hadis-hadis pilihan yang para ulama katakan bahwa ini sudah mencakup, ya, sangat sebagian besar dari dinul Islam ini. Jadi kalau kita sudah menghafal, memahami hadis ini, insya Allah anak-anak sekalian sudah termasuk, ya, modal yang besar untuk kita mempelajari dinul Islam ini, ya. Baik anak-anak sekalian, langsung saja kita akan membahas hadis dari yang hadis pertama, ya, yaitu urgensi niat dan ikhlas dalam beribadah, ya. Beliau membuka hadis ini dengan hadis niat, tentunya mesti karena tahu, ya, betapa pentingnya niat ini di dalam ibadah kita, ya. Nah, anak-anak sekalian, langsung saja untuk hadis yang pertama ini, ya, kita lihat di sini, ya. Anak-anak yang melihat buku bisa disimak, ya, saya bacakan dulu supaya nanti anak-anak bisa untuk menyimaknya. Bismillah. An Amirul Mukminin Abi Hafsin
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini belum sampai ke hadisnya ya. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin ya. Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di Umar bin Khattab ini juga dijuluki sebagai Abu Hafs ya, Abu Hafsin. Kemudian qala dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, baru setelah itu ke inti atau matan hadis yang saya tuliskan di sini ya. Innamal a'malu binniyat ya. Nah, di sini innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kalau di sini panjang anak-anak ya. Ini bisa ringkaskan di metode ini supaya lebih mudah ya. Ini kalau di sini rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibrahim bin Mughirah bin Barzizah al-Bukhari. Nah, ini maksudnya adalah bahwasanya nama lengkap dari Imam Bukhari dan Muslim itu ini ya. Baik teman-teman sekalian, ini Ustaz artikan kata demi kata ya supaya nanti paham. Bismillah. Innamal a'malu binniyat. Innama ya, sesungguhnya ya, al-a'malu binniyat. Al-a'malu ya, setiap amalan ya, binniyat ya, tergantung dari niatnya ya. Biasanya anak-anak minimal anak-anak enggak hafal-hafalnya di kelas 7 ya. Nah, teman-teman tuh biasanya anak-anak yang kelas 7 terang ya. Biasanya sing ikhlas kalau nama-nama dunia itu aja dia sudah hafal ya. Maksudnya sudah ini minimalnya anak harus hafal ya. Anak pondok enggak boleh enggak hafal. Innamal a'malu binniyat. Dan nanti anak-anak sekalian termasuk di sini Ustadz harapkan bahwa setiap anak nanti bisa hafal ya. Jadi nanti hadis ini akan dibagi menjadi 42 hadis kan. Nanti untuk kelas 7 ini 15 hadis ya. Nah, harapannya nanti anak-anak hafal 15 hadis ini minimal makan sama artinya aja ya. Gitu. Kemudian nanti untuk pengertian selanjutnya untuk kelas selanjutnya kelas 8 itu nanti 15 dan hadis yang kelas 9 nanti ada 12 hadis. Karena kelas 12 itu kenapa paling sedikit Ustaz? Karena hadis di kelas 12 itu nanti sudah terpotong dengan banyak kegiatan-kegiatan ya. Ada kegiatan ujian takbir, ujian nasional dan sebagainya. Gitu ya, nah sekalian. Oke, kita lanjutkan untuk menerjemahkannya ya. Bismillah. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Wa innama ya, dan sesungguhnya ya, likulli imrin ma nawa. Likulli ya, untuk setiap imrin itu adalah setiap orang ya. Manawa, ma itu apa-apa, nawa ya, yang dia niatkan. Ya, ini Ustaz buat seperti ini supaya nanti anak-anak dalam mempelajari itu lebih mudah ya. Biasanya juga kalau di kelas kita menerjemahkan per kata ya, sambil belajar bahasa Arab. Karena nanti insya Allah anak-anak kalau sudah di asrama ya di pesantren, di asrama belajar bahasa Arab. Nah di sini ini kita praktekkan sedikit demi sedikit nggak apa-apa ya. Faman kanat hijratuhu, kita lanjutkan ya. Faman kanat, barang siapa hijratuhu, yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi, ilah nanti gampang Allah ya, kepada
hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Ini ngapalnya juga gampang ya. Fa hijratuhu, maka hijrahnya itu ila Allahi ya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih ya, kepada Allah wa rasulih, wa dan rasulih dan rasulnya. Kemudian faman kana hijratuhu lidunya yusibuha alimra'atin yankihuha. Faman kana, dan barang siapa hijratuhu itu adalah hijrahnya lidunya yusibuha, lidunya jadi artinya ini ya, untuk dunia, yusibuha yang dia inginkan, awim ro'atin yang diinginkan, awim ro'atin atau imro'atin aslinya ya, atau perempuan atau wanita itu imro'atin, atau wanita yang kihuha. Kita sudah sering mendengar kata nikah ya, nikah ya, yang kihuha itu nikah ya, atau wanita yang ingin dia nikahi ya, yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, fahijratuhu maka hijrahnya itu ya, maka hijrahnya itu ila ma hajara ilaihi, ila kepada ma apa-apa hajara ilaihi ya, yang dia hijrahi ilaihi, yaitu kepadanya itu ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya adalah di sini anak-anak pentingnya niat ya. Kalau kita rangkum ke dalam kejadian satu ya di sini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu hanya tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang diinginkannya, alim rohatin atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia inginkan itu. Allah kan maha pemurah ya, Allah maha pengasih, maka apapun yang diniatkan insya Allah juga akan diberikan oleh Allah, tapi di akhiratnya nanti tidak dapat ya. Oke, bismillah. Ini anak-anak, hadis ini disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kemudian para ulama menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini ya, latar belakangnya karena dulu, jadi kisahnya waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, dari mana anak-anak hijrahnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan agama ya, karena agama Islam pada awal-awal itu banyak tekanan ya, banyak gangguan dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Mau sholat tidak bisa, mau ibadah susah, mau dakwah nggak bisa ya. Nah kemudian Rasulullah dan para sahabat akhirnya hijrah ya, berpindah dari Mekah menuju ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya. Ternyata anak-anak sekalian, ada yang dia itu hijrah, tetapi niatnya bukan untuk menyelamatkan agama, niatnya adalah untuk awim ro'atin yankihuha, yaitu untuk menikahi seorang wanita ya. Diriwayatkan bahwa nama wanita ini adalah Ummu Qais, sehingga orang laki-laki yang hijrah ini disebut sebagai muhajir Ummu Qais ya, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Jadi dia mengatakan, kalau kamu hijrah
nanti kamu saya mau nikah denganmu ya. Akhirnya dia nikah, dia hijrah hanya untuk supaya nikah. Nah, makanya di sini disampaikan bahwa barang siapa yang dia hijrahnya itu ya untuk wanita yang ingin hijrahi atau ya untuk dunia yang ingin didapatkannya, ya, maka dia hanya akan mendapatkan itu. Ya. Anak-anak sekalian, sebenarnya apa fungsi niat itu? Ya, fungsinya ya menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini ada dua ya. Oke, ada dua fungsi niat. Yang pertama adalah sebagai pembeda antara kebiasaan dengan ibadah ya. Bedanya antara ibadah dengan kebiasaan sebenarnya hanya di niat anak-anak ya. Misalnya nih ya. Misalnya ada seseorang yang dia biasa ngasih jajan ke temennya ya. Dia biasa ngasih makanan kepada orang miskin, kepada orang lain, ke tetangganya. Tetapi niatnya ini hanya untuk supaya dia dipuji atau kebiasaan saja ya. Dia biasa dikasih jajan sama orang tuanya banyak, biasanya dibagi-bagikan gitu aja ya. Ini enggak ada niat ibadah sama sekali, maka itu tidak ada nilai ibadahnya, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Karena niatnya apa? Salah, ya, niatnya bukan untuk Allah. Kan di sini kan disampaikan ya. Barang siapa yang dia itu niatnya itu kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau dia untuk dunia, ya dia dikasih. Allah kan Maha Pemurah, Maha Pengasih. Dikasih. Dia mungkin dapat pujian, oh kamu ini ya suka memberi ya, gitu ya. Kamu dermawan ya, dapat tapi nggak dapat pahalanya. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, bisa juga ini ibadah yang sangat intim. Misalnya anak-anak belajar sekolah ya, berangkat ke sekolah dari pagi sampai kemudian siang atau sore pulang lagi ya. Kalau niatnya ini adalah untuk menuntut ilmu, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala ya. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwasanya talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki ataupun perempuan. Saya sekolah ini untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, itu dinilai ibadah. Bahkan dalam riwayat yang lain bahwasanya barang siapa yang masalah tariqan yang akan disuruhi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia menuntut ilmu, jalan menuntut ilmu, sebenarnya itu akan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Tapi tadinya dia niatnya bukan niat untuk main dengan teman-temannya, niat menghabiskan uang saku, tapi niat menuntut ilmu. Sampai ada ya perkataan para ulama itu, al ibadatu ahlul ghaflah adat wa adatu ahlul yaqdah ibadat. Artinya ibadahnya orang yang sering lalai niatnya bisa disebut sebagai hanya kebiasaan saja. Akan tetapi kebiasaannya ahlul yaqdah yang dia memperhatikan niatnya, kebiasaan saja itu menjadi ibadah ya. Nah, jadi kita hati-hati di masalah niat ya anak-anak. Sekolahnya orang yang pandai menjaga niat itu ibadah, tapi kalau dia hanya sekolah saja tidak ada niatnya ya tidak ibadah. Oke, yang kedua anak-anak sekalian, tadi yang pertama adalah sebagai pembeda antara kebiasaan dan ibadah. Sebagai yang kedua adalah sebagai pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ya, jadi anak-anak sekalian, ibadah ini kan banyak ya. Ternyata niat ini sangat penting ya. Jadi pembeda ibadah satu dengan yang lainnya ada di niat ini. Misalnya nih, sholat ya, sholat zuhur dengan sholat asar itu sama-sama 4 rakaat. Ya, kemudian bacaannya juga sama. Ya, yang membedakan adalah ya antara waktu selain waktu itu adalah yang membedakan niatnya. Ya, misalnya nih anak-anak ya di dalam sebuah waktu anak-anak sholat jemaah ya, di para santri itu sholat dia lupa ya. Jadi dia bangun tidur siang-siang sebelum asar ya, dia bangun nggak melihat jam, pokoknya cepet-cepet langsung ke masjid sholat ya. Ternyata dia sholat ya Allahu Akbar
setelah itu sampai salam ya. Setelah itu dia baru ingat, ini ternyata waktu zuhur nggak usah dia mau diajak, padahal dia tadi niatnya sholat asar ya. Nah maka niatnya yang salah ini ibadahnya harus diulang ya. Nanti kalau anak-anak belajar fikih, belajar sirah ya, fikih ini nanti juga akan membahas tentang niat. Hampir semua ibadah itu nanti rukunnya diawali dengan niat. Jadi kalau niatnya tidak benar, maka ibadahnya itu juga tidak akan benar sekalian ya. Dan syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua ya. Satu, niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia sholatnya benar sesuai sunnah tapi niatnya nggak ikhlas karena Allah, nggak dapat pahala. Juga sama, kalau dia itu ya sudah ikhlas ya niatnya, tetapi dia tidak memperhatikan sesuai sunnah Rasulullah, maka dia juga tidak akan mendapatkan pahalanya. Ya, begitu ya anak-anak sekalian. Jadi setiap ibadah, setiap tindakan kita harus diperhatikan niatnya. Mungkin ya di sini banyak hal yang belum bisa tersampaikan, tapi anak-anak sudah paling tidak mendapatkan inti ya dari pembelajaran hadis ini. Tidak terbatas dari hadis yang sudah kita bahas di sini ya anak-anak. Nanti silakan dilihat ya di bukunya untuk materi pertanyaannya ya. Nanti itu adalah di halaman yang ke-1 ya, halaman ke-1 hadis ini sampai ke halaman yang ke-20. Nanti silakan dibaca ya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.